Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Askia dan Majelis Taklim Darun Nikmah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah kembali pada pagi hari ini, dan para jamaah yang ikut bergabung dalam kajian kita via Zoom pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayahnya untuk kita. Semoga Allah melimpahkan pula rahmat dan barokahnya bagi kita. Semoga kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Dan kelak ketika Allah wafatkan kita, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah memasuki tanggal 4 Muharram, tahun baru 1444 Hijriah. Berhijrah dari tahun 1443 menuju tahun baru 1444. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan kajian dengan tema Mari berhijrah menuju ketaatan. Karena itulah yang paling utama. Hijrahnya tahun baru menuju tahun baru akan terus berulang setiap tahun. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu ikut berhijrah dalam ketaatan. Karena sesungguhnya yang paling kita butuhkan, modal kita, bekal kita untuk nanti menemui Rabb kita adalah, apakah kita sudah betul-betul berhijrah menuju ketaatan? Ataukah sekedar Anda mengaku hanya sekedar berhijrah, tapi belum membuktikan ketaatan? Untuk itu, insya Allah semoga kajian yang akan kita kaji, hijrah menuju ketaatan, membawa manfaat bagi kita. Dan betul-betul kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, menuju kepada ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, berhijrah diwajibkan oleh Allah kepada seluruh hambanya, umatnya, wabil khusus yang beriman. Adapun hijrah yang pertama Allah perintahkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya adalah ketika mereka diperintahkan berpindah tempat, domisili, dari tempat di Mekah di mana di sana Rasul dizolimi, Rasul disakiti, Rasul diusir, dikejar, hendak dibunuh, yang pada akhirnya setelah terjadi kedoliman orang-orang Mekah, maka orang-orang yang dari Mekah, dari Rasul dan para sahabatnya, diperintah oleh Allah untuk hijrah, betul-betul meninggalkan domisili, meninggalkan tempat, karena kedoliman orang-orang kafir Mekah. Maka pada saat itu hijrah mereka menuju kepada ketaatan, dibarengi dengan berhijrah secara tempatnya. Bagaimana lalu kita sekarang? Apakah kita ketika hijrah ke dalam ketaatan, kita ikut berhijrah secara tempat, domisili? Tidak perlu. Karena hijrah kita sekarang menuju ketaatan,
kita bisa berada di negeri kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, di wilayah kita masing-masing. Yang terpenting bagaimana kita jadikan kehidupan kita sehari-hari dalam amal ibadah kita, muamalah kita, hablum minallah, hablum minannas, niatkan dalam rangka kita berhijrah di jalan Allah. Maka insya Allah semua perbuatan kita ternilai di sisi Allah sebagai sebuah ketaatan. Berbeda sekali lagi ketika dahulu. Saya akan tunjukkan beberapa ayat tentang hijrahnya sahabat zaman dahulu. Yang betul-betul berhijrah, berpindah tempat, benar-benar pindah. Artinya apa? Bukan sekedar hijrah secara akidah saja, tapi betul-betul berpindah domisilinya, berpindah tempatnya. Mari kita buka surat An-Nahl. Surat 16. Ayatnya ayat 41 dan ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizolimi, setelah mereka disakiti, lanubawwi annahum fid dunya hasanah, maka sungguh benar-benar pasti kami akan memberikan kepada mereka tempat kehidupan yang baik di dunia. Wala ajrul akhirati akbar. Akan tetapi pahala akhirat, balasan negeri akhirat, itu lebih besar, itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Siapa orang-orang yang mengetahui bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia? Di ayat ke-42-nya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah, Rabb mereka. Apapun masalah yang menimpanya, tawakal Allah. Inilah hijrah sesungguhnya yang terjadi di zaman Rasulullah. Ketika para sahabat dan Rasul diusir dari tempat kediaman mereka, dizolimi, disakiti, dikejar, hendak dibunuh. Maka Allah perintahkan mereka berhijrah ke Madinah, dan Allah menjanjikan pasti akan diberikan tempat yang lebih baik di dunia. Andai kata di dunia belum mendapatkannya, Allah tawarkan ada pahala akhirat yang jauh lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Maka hanya orang-orang yang sabar, yang tawakal kepada Allah, yang tahu bahwasanya hijrah itu akan betul-betul mendapatkan kebaikan. Jika tidak dibalas di dunia, ketaatan kita, kebaikan kita, hijrah kita, Allah pasti akan betul-betul memberikan balasan nanti di yaumil akhir. Di surga. Bagi orang-orang yang berhijrah, setelah mereka kemudian menderita cobaan, diberikan dengan bermacam-macam intimidasi, bahkan setelah itu kemudian tetap bersabar, berjihad di jalan Allah, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah pasti akan menyayangi mereka. Kapan itu terjadi? Nanti setiap ketika kita betul-betul dibangkitkan di padang mahsyar. Hijrah kita bisa tidak raih di dunia ini kenikmatannya. Tapi yakinlah kenikmatan akhirat itu jauh lebih besar. Itu yang Allah tawarkan, saudara sekalian. Maka mari kita berhijrah menuju kepada ketaatan. Semata-mata boleh kita bercita-cita untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi jangan sampai ketika kita belum mendapatkan dunia, lalu kemudian kita lupa diri. Lalu kita nggak ingat Allah. Kita nggak berhijrah lagi. Nggak mau taat lagi. Maka orang itu akan rugi sendiri. Masih surat yang sama, An-Nahl. Kita lihat ke ayat 110. Dan ayat 111. Summa, kemudian, inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu, kemudian benar-benar Rabbmu benar-benar akan melindungi
Orang-orang yang berhijrah setelah mereka menderita cobaan, bermacam-macam cobaan, dengan mereka disakiti, dizolimi, diintimidasi, dikejar, hendak dibunuh. Setelah mereka berhijrah, bukan cukup hanya hijrah saja. Summa jahadu, kemudian mereka mau berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Wasabaru, dan tetap bersabar dalam menghadapi segala macam urusan dunia, keburukan ataupun musibah yang menimpa padanya di dunia. Maka sungguh, kalau itu dilakukan oleh kita dan tetap bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini, apapun kejadiannya, inna rabbaka min ba'di la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Rabbmu setelah itu, setelah kita benar-benar mau berjihad di jalan Allah dengan penuh kesabaran, itulah hijrah kita sekarang. Betul-betul berniat dalam rangka berjihad di jalan Allah dengan kesabaran dalam kita beribadah, mencari maisha, mencari nafkah, kehidupan dunia, menghadapi segala ujian dan cobaan. Kalau itu kita tetap lakukan dengan penuh kesabaran dan tawakal, Allah akan mengampuni kita. La ghafurur rahim. Benar-benar Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kapan sih yang akan kita rasakan semua nikmat itu? Kalau toh kita belum dapat di dunia, nanti subhanallah, di yaumil akhir, maka Allah katakan di ayat 111-nya, itu semua Allah akan berikan ampunan, kasih sayang Allah, kenikmatan luar biasa. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari ketika setiap manusia datang untuk membela dirinya sendiri. Yakni membela diri nanti di hadapan Allah di yaumil akhir. Di saat dihisab. Wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat. Dan setiap orang pasti akan diberi balasan oleh Allah penuh sesuai dengan apa yang diamalkannya di dunia. Kalau baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan teraniaya dan tidak akan terdolimi lagi. Bagi siapa? Orang-orang yang di dunia betul-betul mau berhijrah di jalan Allah, yakni berhijrah menuju kepada ketaatan. Betul-betul berhijrah menuju kepada ketaatan. Allah akan mengijabah apapun yang dia inginkan. Permohonan mereka, doa mereka, permintaan mereka. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan. Orang yang beramal di antara kita, baik laki-laki atau perempuan, maka insya Allah semua yang mau berhijrah di jalan Allah dalam keadaan ingin dia betul-betul berjuang di jalan Allah, semua Allah akan kabulkan di yaumil akhir nanti. Dan itu para sahabat yakin betul. Maka awal dari pertemuan ini saya akan sampaikan dulu ayat-ayat bagaimana janji Allah kepada para sahabat, sehingga sahabat betul-betul meyakini, agar kita pun meyakini hijrah itu akan membawa kebaikan untuk kita sendiri. Ketika para sahabat telah terusir sampai kemudian di Madinah, mereka berdoa sambil berjihad dan bersabar, dan terus bersabar menghadapi segala gangguan, yang pada akhirnya Allah pasti akan menghapuskan kesalahannya. Dan puncak dari semuanya itu surga. Sekarang kita menuju ke surat 8. Surat Al-Anfal. Ayatnya, ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman yang mereka mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan, orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah. Allah katakan, benar-benar Allah akan lanubawi annahum fid dunya hasanah.
Allah berikan di dunia kehidupan yang baik. Dan Allah berikan jaminan kepada mereka. Lahum maghfiratun wa rizkun kabir. Allah berikan ampunan dan rizki yang paling besar. Siapa mereka? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Diberikan pujian oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mu'minuna haqqa. Benar-benar sempurna imannya. Lahum maghfiratun wa rizkun karim. Allah akan berikan kepada mereka ampunan. Dan Allah akan berikan kepada mereka rizki yang paling mulia. Apakah rizki yang paling mulia itu? Tidak lain, tidak bukan, saudara sekalian, kecuali surga. Dengan perjuangan mereka, dan mereka terus berjuang. Setelah berhijrah terus berjuang. Di dalam ketaatan. Allah ijabah nanti. Semuanya Allah akan berikan. Surat Ali Imran, surat 3, 185. Ketika orang-orang beriman berdoa kepada Allah, supaya Allah berikan ampunan kepadanya, supaya Allah berikan hampunan, Allah berikan kenikmatan, diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti. Maka Allah ijabah doa mereka. Di ayat 109 yang Allah firmankan. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah, Rabb mereka memperkenankan doa mereka. 195, bukan 185 itu. 195. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Jaminan Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan amal-amal orang yang beramal di antara kamu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ba'dukum bi ba'din. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain. Orang-orang yang beriman, mereka sama kedudukannya di hadapan Allah. Falladzina hajaru. Maka orang-orang yang betul-betul mau berhijrah. Wa ukhriju min diyarihim. Dan mereka kemudian dikeluarkan, diusir dari negeri mereka. Diusir dari kampung halaman mereka. Wa udhu fi sabili. Kemudian apa? Setelah diusir, mereka disakiti, mereka dizolimi, padahal mereka di jalan yang benar, di jalan Allah. Wa qatalu wa qutilu, bahkan mereka sampai kemudian dibunuh, berperang dan terbunuh. Maka Allah katakan di situ, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Benar-benar aku akan hapuskan seluruh kesalahan dan dosa-dosa mereka. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan benar-benar kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sawaban min indillah. Sebagai pahala yang sempurna dari sisi Allah. Pahala yang mulia dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang terbaik, pahala yang paling mulia. Dari ayat-ayat yang kita uraikan, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, dari ayat ini jelas, mereka para sahabat yang berhijrah dari kalangan muhajirin, yang berhijrah secara akidah dari kalangan ansor, mereka itu adalah orang-orang yang terbaik, yang Allah berikan jaminan surga. Lalu bagaimana kita, umat Nabi Muhammad, meskipun tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, meskipun kita tidak ikut berjuang bersama Nabi Muhammad dan para sahabat, mungkinkah kita apabila berhijrah menuju kepada ketaatan akan bisa mendapatkan sebagaimana para sahabat mendapatkan kemuliaan? Allah berjanji iya. Sebab hijrahnya kita sekarang bukan hijrah sebagaimana sahabat meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah. Hijrahnya kita sekarang bukan hijrah kita meninggalkan kampung halaman kita menuju tempat yang lain. Kita menikah dari negeri kita kemudian hijrah ke negeri yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak. Hijrah kita adalah mari kita selalu berniat di dalam seluruh amal ibadah kita dalam rangka untuk ketaatan, berjihad di jalan Allah.
itulah hijrah kita. Niat dalam rangka berjihad, berjuang di jalan Allah, dalam rangka berbuat ketaatan karena Allah. Itulah hijrah kita. Kenapa? Setelah penaklukan kota Mekah, Allah tidak perintahkan lagi untuk hijrah. La hijrata ba'dal fath. Silakan dibuka hadisnya di Bulughul Maram nomor hadis 1289. Yang membuka PDF hadisnya nomor 1307. Saya sebutkan yang pertama yang biasa dipakai di Azkiyah, Bulughul Maramnya, lalu nomor berikutnya saya sebutkan PDF-nya. Karena mungkin ada jamaah yang ikut bergabung yang biasa memegang dengan kitab PDF. Silakan dibaca. 1289. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hijrah sesudah penaklukan Mekah, tetapi tinggal jihad dan niat. Ini dia dalilnya, bahwa tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kita nggak berhijrah lagi. Nggak hijrah domisili, pindah ke pendudukan. Tidak perlu. Lalu bagaimana hijrah kita? Walakin jihadun wa niyatun. Jihad kita adalah jihad dalam rangka berniat semata-mata karena Allah. Maka apapun yang kita lakukan, lakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Dalam rangka untuk ketaatan karena Allah. Maka semua yang kita lakukan itu adalah bagian daripada hijrah. Hijrah menuju ketaatan. Bagaimana kalau kita diperintahkan untuk berjihad? Patuhi. Dalam rangka apa? Bisa berjihad dengan harta, jiwa, kekayaan kita, dengan amal kita yang kita bisa lakukan semampu kita. Intinya, tidak ada lagi hijrah. Kependudukan sudah selesai. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi. Tapi hijrah kita sekarang adalah untuk menegakkan Islam, berjihad demi kebaikan-kebaikan. Silakan lihat Muslim 1823. Muslim 1823. Pak ya. Betul, silakan Ya. dibaca. Dari Mujasi bin Mas'ud katanya, aku datang bersama saudaraku Abu Ma'bad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah penaklukan Mekah. Maka aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, baiatlah dia untuk hijrah. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah kependudukan sudah selesai. Tanyaku, lalu untuk apa dia harus dibaiat? Jawab beliau, untuk Islam, jihad, dan kebajikan. Ini dia, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah kependudukan. Ada sahabat yang bernama Mujasi bin Mas'ud As-Sulami. Ketika dia datang bersama saudaranya, Abu Ma'bad. Dan dia datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bayi'ni ilal hijrah. Ya Rasulullah, tolong baiat aku agar aku ikut berhijrah bersama Anda ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Hijrah kependudukan sudah berakhir. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, ba'i'u alal hijrah. Lihat hijrah. Aku baiatlah untuk aku hijrah. Baiat aku untuk hijrah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, qad madatil hijrah bi ahliha. Hijrah kependudukan sudah selesai. Nggak ada lagi hijrah kependudukan. Maka kemudian sahabat Mujasi tadi bertanya lagi kepada Rasul. Qultu fabi ayyi syai'in tubayyi'. Kalau begitu Rasulullah, untuk apa kami dibaiat? Kalau memang sudah tidak ada lagi hijrah. Maka beliau menjawab, qala 'alal Islam. Kamu dibaiat untuk menjalankan Islam.
berada di atas syariat Islam, wal jihad dalam rangka berjihad di jalan Allah, wal khair dalam rangka untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Maka setiap seorang hamba menuju kepada ketaatan, dari perbuatan tidak baik menuju kebaikan, dari perbuatan maksiat menuju kepada tobat, dari perbuatan yang salah menuju kepada perbuatan yang benar, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak sesuai dengan aturan menuju kepada aturan dan syariat. Mereka itu sesungguhnya sedang berhijrah menuju ketaatan. Di mana kita bisa melakukan itu? Di tempat kita masing-masing. Ibu langsung ke nomor 1825-nya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Pak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, seorang Arab dusun bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hijrah. Jawab Nabi SAW, sayang sekali, hijrah itu sangat berat. Adakah engkau mempunyai unta? Jawab orang itu, ada. Tanya, adakah engkau membayar zakatnya? Jawab, ada. Sabda Nabi SAW, begitulah beramallah di negerimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala amalmu sedikit jua pun. Itulah hijrah kita sekarang. Sebagaimana hijrahnya para sahabat setelah Fatu Mekah. Hijrah menuju kepada ketaatan, beramal dengan sebaik-baiknya. Abi Sa'id Al-Khudri mendengar seorang Arab Badui ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang hijrah. Maka Rasulullah menjawab, waihak, sayang sekali, inna sya'nal hijrah la syadid. Sesungguhnya dulu hijrah pindah kependudukan dari Mekah ke Madinah itu beratnya luar biasa, sangat berat. Tapi sekarang la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah kependudukan setelah kota Mekah. Maka Rasul kemudian bertanya, "Fahallaka min ibil?" Apakah Anda punya onta? Qala na'am. Ya, saya punya onta ya Rasulullah. Qala, Rasul bertanya tadi, "Fahal tu'ti shadaqataha?" Kamu bayar nggak zakat ontamu itu? Qala na'am, ya, aku bayar. Qala, maka Rasul menjawab, fa'mal min wara'il bihar. Beramallah kamu di negerimu sendiri, beramallah kamu di tempatmu masing-masing. Kenapa? Fa innallaha la yatarika min amalika syai'an. Allah tidak pernah akan mengurangi sedikit pun, menyanyiakan sedikit pun seluruh pahala amal kebaikanmu. Jadi saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Apa hijrah kita sekarang? Hijrah kita sekarang adalah memperbaiki amal ibadah kita. Hijrah menuju kepada ketaatan. Bisa dengan harta kita, dengan jiwa kita. Yang penting niatkan semuanya itu dalam rangka kita berjihad di jalan Allah. Insya Allah, Allah akan berikan kepada kita. Jika kita melakukan kebaikan semacam itu, sebagaimana Allah yang janjikan tadi kepada para sahabat. Surga, saudara sekalian. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 20 sampai ayat 22. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 20 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, yang mau berhijrah. Ingat, hijrah maknanya adalah niat. Wajahadu fi sabilillah, yakni berniat dalam rangka betul-betul berjihad, menegakkan agama Allah, betul-betul di jalan Allah. Dengan apa sekarang kita berjihad? Bi amwalihim, kita berjihad dengan harta kita. Kita menunaikan zakat, kita berinfak, kita sedekah, kita membantu orang-orang yang tidak mampu. Wa anfusihim, kita berjihad dengan jiwa kita. Ketika kita sholat, kita saum, kita baca Quran, kita cari ilmu agama, kita cari nafkah, segala-galanya itu niatkan karena Allah. Maka sungguh Allah katakan, a'dhamu darajatan 'indallah, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. A'dham, yang agung di sisi Allah.
wa ulaika humul faizun, dan mereka orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan meraih kemenangan. Maka apa yang Allah gambarkan kepada mereka? Kabar gembira apa yang Allah sampaikan kepada mereka? Di ayat 21-nya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwan. Allah, Rabb mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmatnya, dengan keridoannya, bahwa Allah menjanjikan kepada mereka wajannatin lahum fiha na'imun muqim. Mereka kelak akan mendapatkan surga, bagi mereka mendapatkan kenikmatan yang tetap di dalamnya, kekal. Berapa lama? Di ayat ke-23 Allah katakan, di ayat 22, khalidina fiha abada. Allah akan tempatkan mereka di dalam surga kekal selama-lamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang paling besar. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat-ayat dan hadis yang kita uraikan, maka jelaslah kita sekarang umat Islam akhir zaman, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berhijrah terus sampai akhir hayat kita. Tapi hijrah yang kita lakukan adalah segala sesuatu amal ibadah, baik itu habluminallah, habluminannas, lakukan semata-mata menuju kepada ketaatan, menuju kepada ridha Allah. Lakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Itulah hijrah kita. Maka insya Allah dengan kita meniatkan hijrah seperti itu, kita akan sama mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka orang-orang yang mengikuti jejak mereka sama mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sama mendapatkan ridha Allah. Sama mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan itu di surat 9, surat At-Taubah. Lihat ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin, orang-orang Arab Mekah yang masuk Islam bersama Rasul. Itulah orang muhajirin. Dan mereka berhijrah menuju ke Madinah. Wal ansar, dan orang-orang Madinah yang mereka tidak berhijrah secara tempat, tapi berhijrah secara akidah, menuju kepada Islam, menuju kepada ketaatan. Itulah orang-orang ansar. Dan siapa saja walladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mau mengikuti mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Orang muhajirin dan orang ansor, mengikuti para sahabat. Siapa saja? Siapa saja yang mau mengikuti ketaatan mereka dan dalam keadaan kebaikan, maka nanti Allah berikan kepadanya keridhaan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah akan menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Dari ayat-ayat ini sekali lagi saudara sekalian, janji Allah pasti benar. Yang penting sekarang mari kita berhijrah dalam rangka berbuat kebaikan, dalam rangka berbuat ketaatan. Apapun yang kita lakukan, niatkan semata-mata karena Allah. Ingin berjihad dan berjuang di jalan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Maka dalam keadaan apapun kematian menimpa kita, kita sudah berniat sesuatu melaksanakan. Keluar rumah, bahkan kematian menimpa kita dengan cara apapun, tetap pahalanya sempurna di sisi Allah. Meskipun kita tidak berhijrah domisili, tapi kita tetap di tempat kita masing-masing. Selama kita niatkan karena Allah, maka kematian dengan cara apapun bagi orang-orang yang betul-betul berhijrah menuju kepada ketaatan, insya Allah tidak ada masalah. Husnul khotimah, dengan cara apapun. Allah katakan itu.
Lihat surat 22. Surat Al-Hajj. Ayatnya ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hajaru fi sabilillah." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ingat tadi, makna hijrah adalah niat. Yang penting setiap kita beramal, berbuat, niatkan karena Allah. Summa kutilu, kemudian kamu terbunuh. Au matu, atau kamu mati. Dengan cara apapun. Layar zuqannahumullahu rizqan hasana. Sungguh benar-benar kamu akan mendapatkan rizki yang terbaik dari Allah. Meskipun kamu mati, dengan cara apapun matinya, terbunuh sekalipun. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Maka sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah berikan rizki yang paling mulia. Apa rizki yang paling mulia itu? Surga. Allahu Akbar. Ini jaminannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, niatkanlah segala perbuatan yang kita lakukan. Niatkanlah segala amal ibadah yang kita niatkan. Satu, dalam rangka kita mengharapkan rahmat Allah. Ingin mendapatkan karunia Allah, pahala Allah, ampunan Allah. Kalau itu yang kita niatkan, itulah hijrah kita sekarang menuju kepada ketaatan. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Meskipun dia belum sempat melakukan yang diniatkan itu. Baru dia keluar rumah, berniat untuk berbuat baik. Qadarullah, kematian menimpanya. Allah telah tetapkan pahalanya sempurna. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, berniat karena Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Mereka yang betul-betul berniat berjihad di jalan Allah, mereka akan mendapati bumi Allah itu yang sangat luas. Karunia Allah melimpah ruah. Maka Allah perintahkan, wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, berniat dalam rangka berhijrah, yakni berniat menjalankan segala sesuatu amal itu karena Allah dan Rasulnya. Summa yudrikhul maut, kemudian kematian menimpanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sesungguhnya meskipun dia belum berbuat, padahal dia baru berniat melakukan sesuatu amal dan belum sempat diperbuat amal itu, tapi dia sudah berniat dan keluar dari rumahnya, kematian menimpanya, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia, saudara sekalian. Orang yang betul-betul berniat berhijrah menuju kepada ketaatan, dengan cara apapun kematian, apapun yang diniatkan selama itu kebaikan, tertulis pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, sungguh Allah itu Maha Penyayang. Berarti jangan pernah kita lewatkan apapun yang kita lakukan, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, niatkanlah kita lakukan itu semua, betul-betul hanya satu yang kita harapkan. Yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Satu yang kita harapkan, mengharapkan rahmat Allah. Maka apapun yang kita lakukan, jika betul-betul semua itu kita harapkan rahmat Allah, kematian dengan cara apapun, husnul khotimah, sempurna pahalanya di sisi Allah. Bahkan Allah berikan pahala yang terbesar, yaitu surga. Dan saudaraku seiman, ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita betul-betul meyakini itu, maka jangan pernah kita berniat sesuatu niat kecuali satu niat. Niatkan karena Allah.
Coba kita buka kembali Al-Baqarah 218. Al-Baqarah 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru wajahadu fi sabilillah, yang mereka betul-betul mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya yang mereka lakukan satu, mengharapkan rahmat Allah. Harapkan rahmat Allah. Bukan mengharapkan dunia, tapi hanya mengharapkan rahmat Allah. Dunia pasti Allah akan berikan. Kalau ini yang kita harapkan, rahmat Allah yang kita inginkan, kenapa harus rahmat Allah yang kita harapkan? Bukankah seseorang masuk surga semata-mata karena rahmat Allah? Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka semua yang kita lakukan, saudara sekalian, mari niatkanlah dalam rangka berhijrah. Hijrah menuju ketaatan, yakni mengikuti aturan Allah dan Rasul. Maka jika itu yang kita niatkan, kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Sahih Muslim 1861. Sahih Muslim 1861. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat, dan pahala bagi setiap orang yang beramal diberikan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrah dengan niat karena hendak memperoleh keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka pahalanya ada di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah dengan niat hendak memperoleh harta kekayaan, kebanggaan duniawi, atau dengan niat hendak mengawini seseorang perempuan yang dicintainya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya pula. Niatkan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah menuju ketaatan, berarti berniatlah semua yang kita lakukan betul-betul mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Itulah hijrah kita menuju ketaatan. Niat yang benar, yang lurus. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalmu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli. Maka barang siapa yang berniat hijrah, dia keluar rumah, niat karena Allah dan Rasul. Apakah mau mencari nafkah, apakah kemudian mau mencari ilmu, atau mau bekerja, atau mau mengurus orang keluarga, mengantar anak sekolah, apapun yang kita lakukan, keluar rumah, niatkan karena Allah dan Rasul. Maka fahijratuhu 'alallahi wa rasuli. Dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan karena Allah dan Rasul-Nya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi siapa yang berniat hijrah, yakni niat karena ingin mencari dunia semata-mata, biar dapat kekayaan dunia, kedudukan dunia, dapat kesenangan, kesenangan dunia, maka yang diniatkan karena dunia, yusi biha, karena untuk mendapatkannya dunia yang didapat. Awimra'atin yang kihuha, atau berniat untuk bisa menikah dengan orang yang dicintainya, fahijratuhu ala ma hajara ilaihi, maka mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dia dapat dunianya, dia dapat jodoh yang dicintainya, dia dapat dunia dan segalanya, tapi karena dia tidak berniat karena mengharap rahmat Allah, dia nggak dapat apa-apa dari Allah. Subhanallah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Para jamaah Azkiyah dan Darun Nikmah yang semoga dirahmati Allah. Mari, berniatlah kita menuju kepada ketaatan. Kita tetap di tempat kita masing-masing. Kita ibadah sehari-hari. Kita keluar rumah. Kita mau berbuat apapun. Sampai tadi bukankah Allah mengatakan di An-Nisa ayat ke-100. Terbunuh sekalipun pahalanya sempurna?
Di surat 22 ayat 58. Mau mati, mau terbunuh, dia tetap masuk surga? Berarti apabila ada seorang beriman, dia mempertahankan harga diri, dia mempertahankan kehormatan, atau dia katakanlah baru keluar mengambil uang ke bank, dia menekan, mengambil uang ke bank itu dalam rangka karena apa? Untuk berjuang di jalan Allah, beramal karena Allah dan Rasulnya. Maka saat dia terbunuh mempertahankan hartanya, itu pun syahid. Betapa pentingnya niatkan setiap kita keluar rumah karena Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan pernah kita tinggalkan ucapan itu. Tanda bahwasanya saya keluar rumah, saya berniat karena Allah. Saya iat karena mengharap rahmat Allah. Saya ikhlas ingin mencari nafkah, ingin berbuat kebaikan, ingin melakukan apapun kita keluar rumah. Niatkan karena Allah, mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan harta kita, atau mempertahankan harga diri kita, darah kita. Lalu kita ternyata dibunuh orang, terbunuh, syahid, kata Rasulullah. Subhanallah. Coba ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 1224. PDF 1240. Dapat sih 1224, Pak. Aci nggak ada. Aci, oke saya bacakan ya Pak. Baik, silahkan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa terbunuh ketika membela hartanya, maka ia itu syahid. Berarti ibu bapak jamaah sekalian, cara terbunuh bagi orang yang berhijrah, itu Allah tidak pedulikan. Yang penting selama dia berniat berhijrah karena Allah, menuju kepada ketaatan. Keluar rumahnya, niatnya semata-mata karena Allah. Terbunuh dengan cara apapun, hatta ketika kita mempertahankan harta kita. Ada orang mau merampok kita, kita pertahankan, ternyata ditembak, ternyata dicelurit, misalkan. Matinya insya Allah syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia dibunuh dalam rangka mempertahankan hartanya atau mempertahankan kehormatannya, maka sesungguhnya ketika dia mati seakan-akan mati sia-sia. Tidak, matinya mereka itu syahid. Maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mau mati dengan cara apapun, Allah tidak pedulikan cara matinya. Yang penting Allah menilai bagaimana akidahnya di saat dia mati. Kalau akidahnya akidah yang baik, dalam rangka dia berhijrah menuju kepada ketaatan, insya Allah semua menjadi kebaikan-kebaikan. Semua menjadi kebaikan-kebaikan. Tapi apabila tadi niatnya hanya untuk meraih dunia, menikah dengan orang yang dicintainya, atau semata-mata dia hanya mengejar kedudukan untuk meraih dunianya, maka dunia diraihnya, tapi boleh jadi tidak dapat apa-apa di hadapan Allah. Berbeda dengan orang yang berniatnya karena Allah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Allah akan berikan dunianya, meskipun mungkin tidak sebanyak orang lain ketika dia meraih dunianya. Tapi Allah janjikan, jika belum mendapatkan dunia itu, ada akhirat yang lebih indah, ada pahala akhirat yang lebih besar, pahala akhirat yang lebih mulia, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Allah akan memberikan itu semua bagi orang yang betul-betul mau berhijrah di jalan Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari uraian ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi, nyata sekarang. Marilah kita berhijrah. Boleh jadi selama ini kita belum berbuat sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Mari kita perbaiki. Boleh jadi selama ini akhlak kita tidak mencontoh bagaimana akhlaknya Rasul. Mari kita perbaiki akhlak.
cara bicara kita, sifat kita, amal ibadah kita. Mari kita tingkatkan menuju kebaikan-kebaikan. Yang kita niatkan hanya satu, mengharapkan rahmat Allah. Insya Allah, jika itu yang kita niatkan semua saudara sekalian, di dunia Allah berikan jaminan tadi, diberikan kebaikan. Andai kata belum mendapatkan kebaikan di dunia ini, Allah berjanji dan Allah berikan jaminan akan diberikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yaitu surga, jannah. Insya Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah. Kita termasuk umat Rasulullah yang betul-betul mau berniat. Berniat dalam rangka kita berhijrah untuk berjihad di jalan Allah. Melakukan semua kebaikan semata-mata karena mengharap rahmat Allah. Bukan hanya untuk meraih dunia semata-mata, tapi mengharapkan karunia Allah. Insya Allah, sekali lagi, Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan memberikan yang terbaik. Dunia dan akhirat. Kalau belum dapat dunia, akhirat lebih baik dari dunia dan segala isinya. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan hijrah menuju ketaatan. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Fatma. Saya tanya dulu aja kalau Bu Fatma Ya, belum. Sampai saat ini belum ada yang bertanya, Pak. Boleh, silakan yang mau tanya langsung, raise hand, silakan. Atau tadi Bu Aci sepertinya mau bertanya, silakan Ya, Ibu. ya Ci, silakan. Iya, Pak Ustadz, pertanyaannya adalah mengenai niat amal-amal kita. Seperti di Sahih Muslim 1861. Kadang misalnya kita mau bersedekah atau apa, kalau di jalanan kita bisa Bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau di rumah, tolong ya ini, tolong ya itu, maksudnya seseorang mengerjakan untuk kita. Saya lupa, banyaknya sih saya lupa untuk tidak mengucapkan Bismillah. Itu gimana Pak Ustadz? Amalannya sejauh Baik. itu. Terima kasih. Ya, seperti itulah kadang manusia dibuat lupa. Maka segala sesuatu kebaikan itu minimal jangan kita tinggalkan kata-kata Bismillah. Itulah niat karena Allah. Semua apapun yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan kalimat Bismillah. Meskipun maaf, ngunci pintu, nutup bejana, keluar rumah, pakai sepatu, pakai apapun, Bismillah. Dan ucapan Bismillah tidak perlu terdengar oleh siapapun. Cukup ucapan di lisan kita. Maka ketika kita di rumah, katakanlah nyuruh orang yang ada di rumah kita, pelayan kita, supir kita, tolong ya ke sana, tolong ya ke sana. Apakah setiap kita tolong harus dengan menyebut Bismillah? Dalam keadaan seperti itu tidak penting, tidak harus. Tidak harus, kecuali saat itu menyuruh orang untuk mengirimkan sesuatu. Misalkan, tolong kirimkan, saya mau ke sini, mau membeli ini, mau ngirimkan kepada orang anu, si fulan anu, mengirimkan hadiah anu, maka bismillah ucapkanlah Ibu. Karena itu berbuat suatu kebaikan. Coba lihat hadis di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1936. 1936. Ya. Laranglah anak-anak keluar rumah waktu senja, Pak. Iya, nggak Yes. apa-apa. Di situ nanti ada kalimat basmalah yang Rasulullah perintahkan selalu kita ucapkan. Oh iya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila hari telah senja, laranglah anak-anak keluar rumah karena ketika itu setan berkeliaran. 1 jam sesudah itu bila telah malam biarkanlah mereka. Kuncilah pintu dan sebut nama Allah karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup tempayanmu dengan menyebut nama Allah. Tutup semua bejanamu dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya dan padamkan lampu ketika hendak tidur. Intinya di sini,
Rasul sampai mengajarkan kepada kita hal yang paling sederhana, yang paling remeh. Buka pintu, bacalah bismillah. Nutup pintu, bacalah bismillah. Ambil gelas, bacalah bismillah. Mau minum, mau makan, bacalah bismillah. Sebab dengan kalimat basmalah, setan tidak bisa ikut campur di sana. Dijaga. Nggak bisa menutup membuka tempayan yang sudah dibaca basmalah. Nggak bisa membuka pintu yang sudah dibuka dibaca basmalah. Maksudnya Allah akan selalu melindungi orang tersebut yang mengawali segala sesuatu dengan basmalah. Jangan anggap remeh. Coba Ibu sekarang lihat nomor 1340-nya, Bu. 940 maksud saya. Oh, iya. 1940-nya. 40, ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca basmalah ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan, maka berkata setan kepada kawannya, malam ini tidak ada tempat kalian bermalam dan tidak ada pula makan malam. Apabila orang itu tidak menyebut basmalah ketika hendak masuk rumahnya, maka berkata setan kepada kawan-kawannya, malam ini kalian mendapat tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut basmalah ketika hendak makan, berkata pula setan kepada kawan-kawannya, sekarang kamu dapat tempat serta makan malam. Dengan basmalah, setan tidak bisa ikut makan dengan makanan kita. Dengan basmalah, setan tidak bisa mengganggu di rumah kita. Karena Allah yang melindunginya. Maka niatkan segala sesuatu tadi dengan bismillah. Kalau kita mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata-kata basmalah itu dianggap remeh. Makanya maaf, banyak umat Islam nggak baca bismillah loh, Bu. Makan-makan aja giliran alhamdulillah. Mau makan lupa baca bismillah. Demikianlah. Maka bismillah jangan pernah kita tinggalkan. Abda'u bismillah. Mulai segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan adalah bismillah. Insya Allah, semoga kita meniatkan itu dengan cara yang benar, kita terjaga, dan Allah selalu melindungi kita. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita membahas ini dan kita mengkaji ini, saat kita lupa, nggak apa-apa, Bu. Gimana sempat lupa, Ustadz? Ternyata sudah terjadi. Basmalahnya ditambah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut namamu ya Allah. Awaluhu di waktu awalnya. Awal akhiru dan di waktu yang akhirnya. Artinya apa? Tetap meskipun kita sempat lupa, tapi kemudian kita perbaiki. Tetap menyebut nama Allah. Jadi kalau kita dari awal, bacalah bismillah. Ternyata kita lupa di tengah jalan. Belum baca bismillah. Baca bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ya Allah, aku tetap menyebut namamu ya Allah. Baik di awal maupun di akhir. Tetap kita tidak lupa. Bismillah, insya Allah. Jika kita senantiasa membaca basmalah, setan tidak bisa mengganggu kita insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau mengucapkan niat kadang-kadang salah niat, bagaimana Pak Ustadz? Niat tidak harus selalu diucapkan. Niat itu tadi, basmalah itu sebuah niat. Makanya setiap kita mau berbuat apapun, bismillah. Mau kita masuk ke kamar mandi, bismillah. Baru doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Langkah kaki kiri, tutup pintu. Setelah semua selesai acara di kamar mandi, langkahkan kaki kanan keluar, tutup pintu, baca doa lagi. Ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Sekurang-kurangnya ghufranak. Itu doa. Maka awali pertamanya bismillah. Mau keluar rumah, buka pintu, bismillah. Begitu sudah mau keluar dari pintu, menuju keluar, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nanti naik kendaraan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Itu sudah niat, Ibu. Tidak perlu dengan meniatkan dengan lafaz sesuatu yang akhirnya keliru. Mau sholat, bismillah, Allahu akbar. Anda waktu duhur pasti sholat duhur. Sebelum sholat duhur pasti namanya qobliyah duhur. Setelah sholat duhur, dzikir dan doa pasti namanya ba'diyah duhur.
Anda mau sholat maghrib, yang namanya sebelum maghrib pasti ba'diyah qobliyah maghrib, setelah maghrib pasti ba'diyah maghrib. Rasul nggak pernah mencontohkan usolli sunnatan, usolli fardhon. Bismillah, Allahu Akbar, cukup. Mau saum, bismillah, bangun keluar, melakukan, nyiapin makanan, mau makan, bismillah. Anda pasti mau sahur, maka cukup dengan bismillah, nggak perlu dengan niat. Nawaitu soma ghodin an adai, nawaitu soma ghodin sunnati, dan seterusnya, nggak perlu. Itu tadi yang dikatakan. Kadang-kadang lupa niat, kadang-kadang salah niat, Ustadz. Karena terlalu memberatkan diri dengan niat. Niat itu cukup satu, bismillah. Itulah niat, itulah hijrah. Setiap perbuatan kita awali dengan bismillah, maka itulah niat. Kecuali ada niat dalam suatu ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya dengan lafaz yang terdengar. Coba, ibu mau umroh, pakai pakaian ihram, sudah sampai miqat, maka ibu wajib membaca niat. Dengan lafaz dikurat, ucapkan. Bismillah, Allahumma umrotan. Ya Allah, sesungguhnya aku berniat hendak umrah. Allahumma hajjan. Ya Allah, aku berniat haji. Bismillah Allahumma umratan. Bismillah Allahumma hajjan. Lalu setelah itu mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan itu dikeraskan suaranya. Terdengar oleh orang banyak. Ini ada perintahnya. Ini ada contohnya. Nggak bisa Anda mau umroh cuma bismillah. Lalu tidak dengan lafaz tadi. Nggak bisa. Karena ada perintah. Anda mau umroh, lafaznya bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahumma umratan. Kemudian mau haji, bismillahi Allahumma hajjan. Itulah yang dicontohkan Rasul. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan saja. Maka ini semuanya tergantung bagaimana jenis haji kita. Tapi kalau mau umroh, satu niat. Labbaik Allahumma umratan. Bismillah, labbaik Allahumma umratan. Maka sepanjang jalan kita bertalbiyah, itulah niat kita. Dan terus kita buktikan dengan ucapan. Tapi sholat, niat mau mandi, niat mau apapun, mau saum, tidak pernah ada niat yang diucapkan oleh Rasul yang diperintahkan untuk dilafazkan. Dengan niat usolli, dengan niat nawaitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, untuk selanjutnya yang resen silakan Ibu Rina Jayusman, saya sudah unmute, tapi mohon singkat ya Bu. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat Allah. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh dan apakah kita tidak berdosa apabila dalam Jumat berkah yang selalu kami siapkan di setiap hari Jumat, itu ada kita menerima sumbangan sebanyak 700 box nasi. Dan beliau yang memberikan itu bersedia dalam 1 bulan memberikan 2 kali. Tetapi setelah kita baru tahu ini Ustadz, ternyata beliau itu non-muslim. Apakah kalau kita sudah menerima, kita berdosa, dan apakah boleh kita menerimanya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakillahi khairan atas pertanyaan Ibu. Semoga jawabannya bermanfaat. Saudaraku seiman, ketahuilah. Seorang muslim boleh menerima bantuan orang kafir dalam hal-hal tertentu yang tidak berkaitan dengan akidah dan tidak ada timbul fitnah. Seorang non-muslim mengirimkan kepada kita sembako, lalu dibagi-bagi. Seorang non-muslim membantu kita untuk pengobatan kita, kemudian kita bisa berobat. Mengirimkan suatu bantuan untuk pendidikan dan seterusnya, yang sifatnya pribadi atau suatu organisasi yang untuk kemaslahatan. Jika itu tidak ada berkaitan dengan urusan ibadah tertentu dan tidak timbul fitnah, halal. Karena antara orang muslim dengan orang beriman boleh saling berbuat baik. Selama orang yang kafir tadi, yang non-muslim tadi, bukan musuhnya orang Islam. Selama orang yang kafir tadi adalah orang kafir yang zimmi atau yang mu'ahad, yang tidak memusuhi Islam, yang mereka baik dengan Islam dalam hal muamalah.
Maka tidak mengapa dengan perbuatan mereka seperti itu. Kita boleh menerima kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah seperti itu, yakni di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketika ada seorang yang beriman menerima kebaikan orang kafir dalam muamalah dan seterusnya. Nah, Ibu lihat, ketika Jum'ah Barokah ini, apa tujuannya si orang kafir tadi? Adakah tujuan tertentu? Supaya ada harus begini-begini? Ada konsekuensi dengan bantuan dia selama 1 bulan, 2 kali, sekian ratus bok, 700 bok, makanan yang dibagi ke beberapa masjid. Adakah syarat tertentu darinya? Jika tidak ada syarat tertentu, tidak ada kemudharatan, tidak ada timbul fitnah, dan tidak ada keinginan darinya, bismillah, doakan. Semoga orang ini mendapatkan hidayah Allah. Semoga orang ini mendapatkan hidayah Allah. Bagi Allah mudah memberikan hidayah. Tapi andai kata ada syarat tertentu yang diajukan, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Harus ini dan itu seterusnya. Lalu kemudian mereka harus memiliki syarat supaya nanti orang beriman harus memilih dia atau yang lainnya. Maka jika begitu keadaannya tidak perlu kita terima. Tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf, kami tidak bisa menerima bantuan Anda dengan syarat-syarat seperti ini. Biarlah ini kegiatan umat Islam, ini ibadahnya umat Islam, biarlah kami umat Islam yang akan menggalang dana sedekah Jum'ah Barokah. Yang seperti itu kita katakan betul-betul dengan cara yang hak, insya Allah. Jadi saya tidak bisa memastikan boleh diterima atau tidak, lihat Ibu keadaannya. Apakah tanpa syarat apapun, ini kebaikan murni, maka doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah dengan syarat, maka kalau sudah dengan syarat, sebaiknya tidak perlu kita menerima bantuan mereka. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, jika orang ingin berziarah, sering sekali diganggu dengan pikiran-pikiran dari setan atas perbuatannya yang penuh dosa dulu. Bagaimanakah cara menghalau pikiran itu? Bagaimana cara supaya tenang mengingat sudah dikirim baca Al-Quran namun terus diganggu oleh pikiran-pikiran itu? Nggak ngerti. Itulah yang disebut talbis iblis. Iblis selalu mengganggu manusia agar manusia tidak tenang, agar manusia was-was, agar manusia ada rasa takut. Ketika manusia yang dulu telah berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, lalu berhijrah kepada ketaatan, itu yang namanya iblis laknatullah nggak bakal setuju. Sehingga tadi orang ini sudah berusaha baca Quran, sudah berusaha berzikir, bertobat, dan terus memperbaiki diri. Tapi ada rasa takut, was-was, jangan-jangan Allah nggak mengampuni dosa saya, jangan-jangan zikir saya nggak diterima karena dosa saya begitu banyak. Seperti itulah cara iblis mengganggu. Bagaimana jika dalam keadaan kita seperti itu? Banyak-banyaklah kita membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Kenapa? Karena was-was itu secara setan mengganggu. Melalui pikiran kita, melalui isi hati kita, melalui apa? Keraguan-raguan kita. Ragu-ragu dan seterusnya. Ada persangkaan-persangkaan buruk dan seterusnya. Itu semua dari setan. Berarti saat itu kita sedang diganggu oleh setan. Allah perintahkan, jika setan datang mengganggu kita dengan suatu gangguan, sifat was-was tadi, sifat kita dihalusinasi, rasa takut seakan-akan aku nggak bakal dapat ampunan, maka itu gangguan setan, segera minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ayatnya, perintahnya, salah satunya adalah di surat 7, Al-A'raf, ayat ke-200. Wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Jika setan datang menggoda kamu, mengganggu kamu dengan suatu gangguan, hendaklah kamu segera berlindung kepada Allah. Jika Anda mau sholat, supaya tidak was-was dalam sholat, supaya tidak ragu-ragu dalam sholat, maka doanya adalah Bulughul Maram, hadis nomor 288, PDF 289.
Dari Abdullah bin Umar, Rasul apabila takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram mengangkat tangan, maka beliau berdoa dengan kalimat perlindungan. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baca ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin berlindung pada Allah dari gangguan setan, kita bisa membaca dengan bacaan doa yang telah Allah tentukan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang jelas ada memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena semua sifat was-was, ragu-ragu, rasa takut, dan seterusnya, itu dari gangguan setan. Maka ibu bapak, ketika kita mau sholat, baca ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau kita bisa membaca doa yang Allah firmankan di surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baca ini. Ya Allah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala gangguan-gangguan dan kedatangan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepada aku. Karena setan mengganggu kita dengan tadi was-was, sehingga kita ragu-ragu. Jangan-jangan apakah hijrah saya benar atau tidak? Niat saya tulus atau tidak? Jangan-jangan saya diampuni atau tidak? Maka saat kita ada was-was seperti itu semua datangnya dari setan. Berlindunglah kepada Allah dengan doa-doa yang tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Afwan, Silakan. izin bertanya, yang harus kita lakukan ketika kita berusaha untuk istiqomah dalam hijrah, tapi bulian, gibah, bahkan fitnah terus menghujani kami. Jika kita berada dalam posisi dalam suatu organisasi, apakah merupakan sikap yang baik jika kita memutuskan keluar dari organisasi tersebut untuk menghindari lebih banyak mudorot? Saudaraku seiman, ghibah, fitnah, celaan, hinaan, cacian, zaman sekarang begitu mudah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Begitu mudah dilakukan oleh orang-orang beriman. Betul, di saat kita mau berhijrah menuju kepada ketaatan, kita punya kawan-kawan lama, teman-teman lama, di organisasi, dimanapun, kadang-kadang tidak pernah lepas dari perbuatan tadi. Bahkan ketika kita berhijrah menuju kepada ketaatan, ingin istiqomah dalam ketaatan, justru kita diribah, kita dihina, dicaci, bahkan terus-menerus. Itu bisa terjadi. Bagaimana sikap kita? Pertama, bersabarlah dan tetap bertakwa kepada Allah. Semua gangguan, hinaan, cacian yang menyakitkan tadi bagian dari ujian Allah. Yang terkadang Allah menguji kita tidak hanya melalui harta, tidak hanya melalui fisik, tapi terkadang sering melalui pendengaran, hinaan, cacian yang banyak. Bisa dari orang-orang yang non-muslim ahli kitab, bisa jadi orang-orang sesama muslim yang membenci kita. Dan itu Allah firmankan di surat 3. Surat Ali Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh benar-benar kami akan menguji kamu, kata Allah. Bisa melalui harta kamu, bisa melalui jiwa-jiwa kamu. Dan Allah akan menguji kamu dengan apa? Mendengar gangguan yang sangat banyak, yang sangat menyakitkan hati. Bisa dari orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir, yang non-muslim, yang berbeda akidah dengan kita, atau orang-orang Islam yang menyekutukan Allah, yang mendengki kamu, yang memusuhi kamu. Adzan katsira, gangguan yang sangat menyakitkan hati. Wa in tasbiru, dan jika kamu mau bersabar,
wa tattaqu, dan kamu mau tetap bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Maka yang demikian itu hal yang harus paling kamu utamakan. Tapi Ustaz, saya mampu bersabar insya Allah. Saya akan bertakwa. Tapi kunjungan itu terjadi dalam satu grup organisasi, terus-terusan aku mendapatkan itu. Bagaimana itu? Saatnya ada keluar dari organisasi seperti itu. Jika isinya adalah hinaan, celaan, saling menghujat, saling menghibah satu sama lain, gak ada gunanya bersama dengan mereka. Kenapa? Karena Allah perintahkan di surat 9 ayat 119. Jika kita sudah berusaha menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang selalu menjaga kebenaran, maka pilih orang-orang yang benar dalam rangka kita berkawan, berorganisasi, berkumpul, dan seterusnya. Lihat surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Tujuan ini ayat ini Allah tujukan untuk orang beriman. Apa kata Allah? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu tetap bersama orang-orang yang benar. Jadi Allah perintah kepada kita, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu harus bersama orang yang benar. Kalau suka memfitnah, suka menghujing, suka mencela, apakah mereka orang benar? Tidak, tinggalkan, jangan bersama mereka. Jadi tadi penanya, apakah saatnya saya keluar dari organisasi seperti itu? Keluar Ibu, sebab apa? Sebab saat itu tidak ada manfaat sedikit pun. Allah telah perintahkan bersama orang-orang benar. Maaf, di hadis Bulughul Maram, coba Ibu buka hadisnya, nomor 1531, di PDF nomor hadis 1549, seorang mukmin itu nggak mungkin mulutnya kotor, nggak mungkin suka mencela, suka menghina, suka memfitnah, enggak. Silakan dibuka. Bulughul Maram 1531. Baca, Pak Ustaz. Silakan. Dan baginya dari hadis Ibnu Mas'ud, ia rafakan, dia mukmin itu bukan pencela dan bukan pelaknat, dan bukan yang jelek perangai, dan bukan yang kotor lidah. Dan ia hasankan dia, dan disyahkan dia oleh hakim. Tetapi Daraqutni tarjihkan kemaukufannya. Baik. Hadis ini telah dirafakan bersumber kepada Rasul. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu mulutnya nggak suka mencela orang. Walal la'an, nggak suka melaknat. Walal fahis, kata-katanya nggak keji, akhlaknya nggak buruk. Walal badi, mulutnya nggak kotor. Jadi kalau ibu di tengah-tengah suatu organisasi atau suatu kumpulan yang di sana ada caci maki, ada menghibah, ada menghina, ada mencela, ngapain? Mereka bukan kumpulan orang beriman. Karena orang beriman nggak akan begitu. Bagaimana Ustaz? Ternyata mereka sesungguhnya sholat, ibadah, ngaji, tapi mulutnya nggak dijaga. Ngaku beriman, tapi begitu. Lihat Ibu, hadis yang sebelumnya, nomor 30-nya. 1530-nya. Dari Abid Darba, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah benci kepada yang jelek perangai, kotor lidah. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan ia sahkan dia. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dibenci Allah karena akhlaknya jelek, karena lidahnya kotor, suka memfitnah, menghibah, dan seterusnya, masa orang yang dibenci Allah kita jadikan teman? Kita berkumpul dengan mereka? Jangan. Innallaha yubghidul fahishal badi. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang jelek perangainya, yang akhlaknya buruk dan lisannya kotor. Tadi suka memfitnah, suka menghibah, suka mencela. Maka orang yang seperti itu tidak pantas dijadikan sebagai kawan. Wallahu a'lam. Demikian.
Pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Saya juga ingin bertanya tentang niat. Sering saya berniat pergi ke pasar untuk memberi sedekah di sana untuk ibu saya. Tapi waktu saya memberikan sedekah itu, saya tidak berniat lagi. Apakah niat saya yang ke pasar sebelum pergi ke pasar itu mencukupi? Insya Allah mencukupi. Tadi di surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Keluar dari rumah sudah berniat. Saya bersedekah di tengah jalan, saya berniat sedekah untuk orang tua saya. Insya Allah mencukupi. Ketika niat awalnya sudah dicatat oleh Allah. Bahkan tadi, andai kata dia tidak sempat beramal, kemudian terjadi sesuatu musibah, katakanlah sampai kematian, dia nggak beramal, tapi sudah punya niat. Ketika dia keluar rumah, pahalanya sempurna. Kematian menimpa, insya Allah syahid. Maka insya Allah niat di rumah sudah cukup. Pada saat sudah dibuktikan dikerjakan, maka itu bukti amal dari niat yang dikerjakan. Maka Allah dalam hal urusan niat, subhanallah. Ada orang niat berbuat satu kebaikan, baru niat sudah dapat pahala satu sempurna. Kalau kebaikan itu dikerjakan, niatnya sudah tadi, kebaikannya dikerjakannya sekarang. Berarti membuktikan niat yang pernah diniatkan. Maka pahalanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lipat ganda lebih. Beda kalau niat buruk, niat jahat. Niat jahat, nggak ditulis. Jika nggak jadi dikerjakan, dapat satu pahala kebaikan. Jika tetap dikerjakan kejahatannya, dapat dosa satu. Tidak 10, tidak 700 kali lipat. Satu. Lihat Sahih Muslim nomor hadis 105. Ketika Allah menceritakan tentang kebaikan dan keburukan, lalu diceritakanlah tentang keduanya. Bagaimana Allah tetapkan tentang kebaikan dan keburukan? Silakan. Hadis nomor 105. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkannya dari Tuhannya tabaraka wa taala. Sabdanya, Allah menulis setiap kebajikan dan kejahatan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, siapa berniat berbuat kebajikan tetapi tidak dilaksanakannya, Allah menulis baginya pahala satu kebajikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukannya lalu dilaksanakannya, maka Allah menuliskan baginya pahala 10 sampai 700 ganda kebajikan atau lebih banyak. Jika dia berniat melakukan kejahatan tetapi tidak dilaksanakannya, Allah menuliskan baginya pahala satu kebajikan yang sempurna. Jika dia berniat melakukannya lalu dilaksanakannya, Allah menuliskan baginya balasan satu kejahatan. Lihat ini. Bukankah Allah begitu luas rahmatnya? Satu kebaikan belum dikerjakan, sudah dapat pahala. Sempurna. Meskipun nggak sempat dikerjakan, baik karena meninggal atau karena yang lain. Jika dikerjakan, pahalanya 10 sampai 700 lipat ganda, bahkan lebih. Tapi kalau ada orang niat berbuat jahat, Allah nggak tulis. Nggak jadi dilakukan kejahatannya, ditulis satu pahala kebaikan. Dia berbuat jahat, ditulis satu dosa. Bayangkan Bapak Ibu jika seimbang. Satu kebaikan dapatnya 10 sampai 700 kali lipat. Satu kejahatan pun dilipat gandakan dosanya. 10 sampai 700 kali lipat. Waduh, dosa kita nggak terhitung. Bertumpuk-tumpuk. Disitulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Kepada makhluknya. Kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berhijrah menuju ketaatan. Sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang lebih baik. Wallahu alam. Demikian. Ini pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah seseorang dapat dikatakan mendapatkan hidayah di mana berhijrah setelah melakukan perbuatan dosa besar? Hidayah itu bisa didapatkan oleh seseorang karena orang itu berusaha, dan terkadang justru Allah berikan hidayah ketika orang itu telah berlaku maksiat, telah berbuat dosa besar. Lalu dia menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Kemudian setelah itu memperbaiki diri. Bisa jadi. Salah satunya ada seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia membunuh lagi 100 orang menjadi 100 orang.
setelah membunuh justru dia pengen bertobat. Hidayah datang yang pada akhirnya Allah terima. Jadi terkadang hidayah Allah berikan melalui usaha seseorang bersungguh-sungguh, Allah berikan hidayah. Kadang-kadang belum ada usaha sungguh-sungguh, tapi melalui perbuatan maksiat, dan dia menyesali perbuatan maksiat itu, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia mendapatkan hidayah. Dan cara Allah memberikan hidayah, itu bagi Allah itu mudah dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Yang jelas memang, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, itulah yang disebut hidayah taufik. Tapi untuk kita bisa meraih hidayah taufik, manusia harus punya keinginan. Tadi, dia berbuat dosa, dia menyesali diri. Dia berkeinginan untuk memperbaiki diri. Lalu dia betul-betul bertobat memperbaiki diri. Maka ini ciri orang mendapatkan hidayah. Melalui perbuatan maksiatnya. Dan dia sadar akan kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi kalau dia berbuat maksiat terus-menerus, nggak pernah mengakui dosanya, nggak ada takut sama Allah, nggak bakalan orang seperti ini mendapatkan hidayah. Atau orang berbuatan maksiat, tapi tidak menyadari kemaksiatannya, dan tidak berusaha untuk meraih hidayah, Allah pun tidak akan memberikan hidayah. Apalagi orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, yang selalu berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat kesesatan. Orang seperti ini ditutup dari hidayah oleh Allah. Pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, hati nuraninya ditutup, maka semua perbuatannya mereka menganggap dirinya benar, tapi dibiarkan oleh Allah di dalam kesesatan. Dan orang seperti ini tidak pernah menyadari salahnya, nggak bakal dapat hidayah. Jadi semua hidayah itu melalui proses, dan pemberi hidayah mutlak dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah tetapkan, setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, Allah tidak akan mungkin berikan kepadanya hidayah. Surat 45, ayat ke-23. Surat 45, surat Al-Jathiyah, ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat, pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, bukannya mengikuti Allah, bukannya dia mengikuti aturan Allah, tapi ngikutin hawa nafsu dan berbuat seenaknya. Maka apa yang terjadi? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan menjadikan, Allah biarkan orang itu di dalam kesesatan, dan itu terjadi sepengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi, Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah akan jadikan penutup di depan penglihatannya. Jadi kayak orang tuli, buta, dan mati hatinya. Kalau sudah seperti itu, orang itu nggak bakal dapat hidayah. Allah katakan, فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Maka apakah ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang itu setelah Allah membiarkan dia sesat karena mengikuti hawa nafsu? Afala tadhakkarun. Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran? Jadi di sini jelas, hidayah Allah yang memberikan, tapi harus ada usaha dari orang itu dalam rangka dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, dia memperbaiki diri, maka semuanya itu Allah akan berikan seiring dengan usaha dari hamba itu. Demikian, wallahu a'lam. Syukron, Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, Bismillah Pak Ustadz, apabila di antara keluarga ada salah satu anggota yang lupa baca Bismillah saat masuk rumah, apakah tetap setan masuk walaupun yang lain baca? Setan masuk untuk orang yang tidak baca. Yang membaca nggak ada masalah. Karena ini setan masuk ke rumah bukan hanya rumah yang dimasuki, tapi berkaitan dengan orang yang memasuki rumah itu. Contoh, di rumah itu ada 5 penghuni. Suaminya mau masuk rumah baca bismillah. Istrinya masuk rumah baca bismillah. Anaknya masuk rumah baca bismillah. Saudaranya masuk rumah nggak baca bismillah. Kalau tahu dia nggak baca bismillah, kita mengingatkan. Tadi baca bismillah nggak pas masuk? Mau makan baca bismillah nggak? Yuk ulangi baca bismillah. Ingatkan. Andai kata kita tidak tahu
Dan dia masuk saja nyelonong. Masuk rumah nggak baca bismillah. Mau makan nggak baca bismillah. Berbuat apapun nggak baca bismillah. Maka setan ada di rumah itu tapi tidak terpengaruh kepada yang baca basmalah. Pengaruhnya kepada siapa? Yang tidak mau baca basmalah. Karena dia tidak mengingat Allah. Bukankah mengingat Allah itu salah satu yang paling mudah? Awali semua dengan bismillah. Ibu, Bapak. Surat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti tanda bahwa Nabi adalah seorang Rasul mendapatkan wahyu yang pertama. Pertama diperintah oleh Allah selalu untuk membaca bismillah. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Khalaq, yang menciptakan kamu. Berarti apa? Perintah. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan kamu. Itu Rabbmu. Pertama kali ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Rabbmu, nama Allah yang maha mulia. 2 ayat berturut-turut diperintahkan untuk baca menyebut nama Allah. Maka Rasulullah senantiasa mengawali seluruh perbuatan baiknya dengan bacaan bismillah. Dan Rasul perintahkan kepada kita, meskipun tadi kunci pintu, nutup gelas, apapun yang kita mau lakukan, kalau ini insya Allah kita lakukan, semoga kita termasuk orang yang memulai dengan niat karena Allah, mengharap rahmat Allah. Jadi bagi yang baca bismillah aman, yang tidak baca basmalah dia tidak akan aman. Demikian wallahu a'lam. Ya. Ini agak di luar tema, Pak. Boleh, monggo. Apakah ada dalilnya kita tidak boleh cabut uban walaupun itu menghilangkan gatal? Kalau mencabut uban itu terkadang 1 uban, 2 uban yang menghilangkan gatal. Ada uban misalkan di alis kita sabut 1 uban, itu insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak masalah. Yang dilarang itu adalah mencabut seluruh uban. Mungkin nggak ada orang mencabut seluruh uban? Nggak mungkin. Atau mengecat uban dengan warna rambut asli. Orang-orang kita, Indonesia, warna rambutnya adalah aslinya adalah hitam. Maka kalau uban dicat dengan warna hitam, itu tidak boleh. Orang-orang Arab, aslinya warna rambutnya adalah hitam. Maka kalau dicat hitam, maka tidak boleh. Lalu bagaimana boleh dicat dengan warna selain itu? Warna kecoklat-coklatan, atau kadang warna kemerah-merahan, atau warna menuju ke arah pirang. Itu nggak ada masalah, silakan saja. Tapi tidak dicat pun tidak ada masalah. Rasul pernah memerintahkan kepada Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu apa? Saat itu lihat jenggotnya beliau sudah memutih, rambut beliau sudah memutih. Maka Rasul berkata, alangkah baiknya jika jenggotmu, jika rambutmu kamu cat, supaya tidak kelihatan putihnya. Sehingga lebih kelihatan, lebih seger, lebih kuat. Nah, seperti itu disunahkan boleh. Tapi saya nggak mau cat, biar aja putihnya. Ya nggak ada masalah, insya Allah. Dan mencabut dalam rangka tadi kadang-kadang gatel 1 dicabut nggak masalah, ada bulu di hidung dicabut nggak ada masalah. Insya Allah hal yang seperti itu tidak sampai kemudian sampai merusak akidah. Insya Allah tidak mengapa. Ya. Masih bisa berapa pertanyaan Boleh, lagi, Pak? kira-kira 2 atau 3 pertanyaan lagi masih bisa insya Allah. Oh ya, syukron, Pak. Bismillah. Semula niat bersedekah 100.000, tiba-tiba ada teman menawarkan juga sedekah. Akhirnya ana sedekah 50.000 per hari. 2 sedekah tersebut mohon pencerahannya, Ustadz. Baik. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, merubah niat dalam besaran sedekah, baik itu menambah atau mengurangi, tidak akan mengurangi pahala seandainya memang kadang ada alasan syar'i. Contoh, saya sudah berniat sedekah dari rumah 200.000 kepada si fulan. Ternyata qadarullah didapatinya si fulan, kita lihat di jalanan lagi ngerokok. Wah, si fulan ternyata kurang baik akhlaknya. Nggak jadi 200, saya kasih 50 aja, halal. Tapi yang 150 kita sedekahkan ke tempat yang lain, ke orang yang lain, ke tempat yang lain. Maka tetap niat itu sebesar itu, tapi kita tidak berikan kepada 1 orang. Kita berikan kepada orang yang lain juga. Halal.
Seperti tadi, saya berniat 100.000 sedekah. Tapi kemudian ada orang yang meminta untuk berbagi. Akhirnya saya pecah menjadi 2. Ini 50, ini 50. Halal, nggak ada masalah. Yang penting sedekah kita tetap laksanakan. Bahkan andai kata saya sudah berniat 500.000 mau sedekah. Selama ini orang yang kita bantu sebagai sedekah dan meminta bantuan, kita anggap ini orang yang baik, orang yang jujur, orang yang ibadahnya bagus. Pada saat saya sudah berjanji akan memberikan sedekah nanti, setelah kajian misalkan, setelah waktu asar misalkan, pada saat waktu asar kita lihat dia nongkrong, ngobrol-ngobrol sama orang. Akhirnya begitu ketemu habis sholat asar, Anda sudah sholat? Udah kapan? Tadi di mana? Di masjid. Bener, Amba sholat beneran. Padahal dia nggak sholat, dia berdusta. Lalu saya nggak jadi sedekah, nggak masalah. Lebih baik saya sedekah untuk yang lain, yang betul-betul jujur dan mau ibadah. Nggak ada masalah. Atau yang tadinya saya mau bantu 500.000, kasih aja 50.000. Tidak ada masalah. Lalu sedekahnya kita peruntukkan untuk yang lebih baik lagi. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Atau bahkan terkadang saya berniat sedekah 100.000. Di saat ketemu orangnya, ternyata kalau 100.000, orang ini nggak pantas kalau cuma dikasih 100.000. Orangnya memang sangat membutuhkan. Orangnya ibadahnya bagus. Orangnya jujur. Saya tambahin jadi 500. Jadi nambah niat sedekah. Nggak ada masalah. Bagi Allah yang terpenting kita itu ikhlas mengamalkan. Membatalkan sedekah karena alasan syar'i, menambahkan karena alasan syar'i, membagi sedekah karena alasan syar'i, maka dalam hal ini insya Allah bukan merubah niat untuk kebaikan, tapi dalam hal ini bukan merubah niat kebaikannya, merubah tata cara memberikannya, merubah bagian besaran sedekahnya. Maka insya Allah tidak mengapa dalam Islam. Sepanjang tidak ada niat riya. Bagaimana maksudnya niat riya? Contoh, saya sudah dihimbau dari kemarin. Besok jangan lupa ya, bawa uang untuk sedekah, ada pembangunan anu, ada acara anu, dan semuanya syar'i. Bismillah, saya mau sedekah 200.000. Pada saat menteri panitia mengatakan, Bapak, Ibu mohon maaf, yang bersedekah, tolong isi listnya untuk laporan kami. Tidak untuk apapun, tapi hanya ini untuk laporan, bukan untuk apapun. Maka diisilah list. Anda sudah punya niat 200.000. Tiba-tiba di daftar nomor sekian, ada tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda, yang jauh kehidupannya di bawah Anda, ngasihnya 300.000. Lalu terbersih dalam hati, wah, dia 300.000. Masa saya cuma 200? Kan saya lebih baik dari dia. Ah, saya 500. Jika Anda merubah dari 200 menuju 500, gara-gara punya niat, jangan sampai tersaingi orang itu, karena malu dengan orang itu, masa saya cuma segini, berarti Anda merubah niat menjadi lebih baik, tapi ada tendensi, ada rasa riya. Hati-hati kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada rasa riya, dia sudah punya niat 200. Begitu lihat saudaranya, temannya, kok 300? Ya Allah, nggak pantas kalau saya cuma ngasih 200. Berarti saya harus 500. Bismillah. Maka meningkatkan 300 tanpa riya. Justru ingin semangat lebih baik lagi. Halal. Cuman memang yang seperti itu ini nih. Was-was di hatinya itu siapa? Setan. Subhanallah, setan. Apalagi terbersit. Biar ntar orang tahu, wah semuanya pada segini. Saya mah 1 juta. Wah, yang lain cuma 500. Dia kaya 500, saya 1 juta. Berarti lebih gedean saya. Sudah terbersit rasa seperti itu, riya namanya. Itulah yang paling ditakuti Rasul. Itulah yang paling ditakuti Rasul. Coba lihat, Bulughul Maram, nomor hadis 1512. PDF nomor hadis 1530. Salah satu yang paling ditakuti Rasul adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Riya, beramal tanpa disadari ingin dapat pujian. Ada merasa dirinya akan dianggap lebih baik dari orang lain. Maka subhanallah, yang seperti ini jangan kita lakukan. Wallahu a'lam. Maka Rasul bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Demikian wallahu a'lam.
Afwan Pak, pertanyaan yang tadi belum tuntas saya bacakan. Jadi apabila sedekah itu disalahgunakan oleh si penerima, misalnya dijadikan untuk modal judi atau membeli rokok, bagaimana, apakah harus diberhentikan? Andai kata saat kita bersedekah kepada seseorang, kita tidak tahu apa yang digunakan oleh orang tersebut. Dia bersedekah, sudah diterima oleh orang yang berhak menerima sedekah. Tapi kita nggak tahu dilakukan untuk apa. Ternyata untuk judi, ternyata untuk kekuatan maksiat, perbuatan yang tidak minum khamr. Sepanjang kita tidak mengetahui perbuatan itu, insya Allah pahala sedekah kita tetap diterima. Tapi kita tahu, oh ternyata seperti itu, digunakan untuk penyelewengan, sesuatu yang haram, digunakan untuk kemaksiatan, minum khamr, judi, dan yang lainnya. Jangan dikasih sedekah lagi. Stop. Kalau Anda tetap memberikan sedekah, berarti apa? Anda memberikan sarana untuk keburukan seseorang. Sepanjang kita tidak tahu orang yang kita kasih itu termasuk orang yang buruk, kita anggap setelah disedekahkan, dia dipakai untuk kebutuhan rumah tangganya, untuk kebaikan rumah tangganya. Maka itu kita tidak mengapa, ternyata dipakai keburukan, bukan salah kita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bercerita, coba dibuka hadisnya nomor 978. Di mana Sahih Pak? Muslim 978. Di situ agak panjang hadisnya, nanti bisa dilihat. Ya. Saya hanya menceritakan begini. Di situ ada kasus di mana Rasulullah perintahkan bersedekahlah. Tiba-tiba ada orang berniat sedekah. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Ternyata sedekahnya jatuh kepada orang pelacur, wanita pelacur. Maka orang-orang mengabarkan, ya dia bersedekah kepada wanita pelacur. Ya Allah, Engkau yang telah mentakdirkan sedekahku datang sampai kepada wanita pelacur. Maka dia berniat sedekah lagi. Tiba-tiba dia bersedekah, sedekahnya jatuh kepada pencuri. Lalu dikabarkan, wah si fulan sedekah tapi kepada pencuri. Maka dia kemudian mengetahui, ya Allah, aku telah bersedekah kepada pencuri. Engkau yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh pada pencuri. Maka saya akan sedekah lagi. Dia keluar dari rumah, dia sedekah. Ternyata jatuh kepada orang kaya. Ya Allah, Engkau yang telah mentakdirkan. Aku telah sedekah jatuh kepada pelacur, jatuh kepada pencuri, jatuh kepada orang kaya. Kan nggak pantas mereka terima sedekah. Masa pelacur dikasih sedekah? Masa pencuri dikasih sedekah? Orang kaya masa dikasih sedekah? Nggak cocok, harusnya orang kaya yang sedekah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kemudian Allah mengutus utusan menyerupai manusia lalu mengatakan kepada orang tadi, sedekah Anda sudah diterima baik oleh masing-masing orang yang Anda telah beri sedekah. Adapun pelacur yang kamu beri sedekah, semoga pelacur itu menyadari akan perbuatan maksiatnya dan meninggalkan pelacurannya. Adapun pencuri, semoga si pencuri itu menyadari akan perbuatannya dan meninggalkan mencurinya. Adapun orang yang kaya, semoga dia menyadari tentang dirinya dan harusnya dia yang bersedekah. Maka sedekah yang tidak tepat sasaran ini, jika orang yang bersedekah memang tidak tahu, tetap dapat pahala. Tapi kalau sudah tahu, ya stop, jangan diteruskan. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ini Satu pertanyaan yang lagi, Ibu, sudah mendekati waktu zuhur, silakan. Ya. Bagaimana jika kita hendak sholat jamaah, apakah cukup baca bismillah saja? Andai kata kita sholat jamaah, pasti ada alasannya. Kita baru pulang dari safar, belum sholat duhur, sudah masuk waktu asar. Maka saya akan menjamak takhir duhur kemudian asar. Setelah saya berwudu, saya berdiri tegak menghadap kiblat. Bismillah. Allahu Akbar. Bisa dengan komat dulu? Boleh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun untuk sendiri. Atau ketika mau berjamaah dengan sama-sama yang safar, yang baru pulang dari perjalanan sampai rumah, belum sholat duhur. Setelah itu kemudian apa? Salam, kemudian qomat lagi, bismillah, Allahu Akbar. Itu namanya jamak. Pasti karena Anda baru pulang, belum sholat duhur, maka duhur dulu baru asar, 4 rakaat. Sekarang Anda dalam perjalanan,
Anda ingin melanjutkan suatu perjalanan, mau sholat duhur dan sholat asar. Qadarullah, masjid sudah selesai sholat. Jam 1 saya mampir, masjid sudah sepi. Saya bersama rombongan. Saya mau sholat jamak. Pasti jamaknya duhur dan asar, asarnya ditarik ke duhur. Sebab Anda sedang dalam keadaan menuju kepada safar. Dalam safarnya. Sunnahnya adalah Anda boleh menjamak, bahkan boleh mengkosor. Maka sampai di masjid, wudhu bersama rombongan, qomat, sholat duhur 2 rakaat. Kemudian qomat lagi, sholat asar 2 rakaat. Berarti menjamak asar ditarik ke duhur. Nggak perlu dengan usolli fardhu duhri jamak takhir rakaataini qasar rakaataini usolli fardhu asar. Kadang-kadang untuk niat aja bingung sendiri. Ayo coba lafazkan. Anda sholat jamak takhir, qasar dalam perjalanan, duhurnya ditarik ke asar. 2 rakaat qasar, jamak takhir. Colong niatnya. Mana ya? Solis, fardhu, duhri, qasar, jamak. Aduh, ribet Ustaz, nggak hafal niatnya. Akhirnya nggak bisa niat. Nggak perlu. Bismillah itu niat kita. Anda mau menjamak duhur di waktu asar, ya pasti waktunya sudah waktu asar. Anda menjamak asar di waktu duhur, berarti namanya waktu sholat duhur. Asarnya ditarik ke depan, namanya jamak ta'zim. Maghrib ke isya, jamak takhir. Isya ke maghrib, jamak ta'zim. Seperti itulah, cukup dengan bismillah, itulah niat kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda hendak berdiri sholat, wudu sempurna, tegak menghadap kiblat, Allahu Akbar. Cukup. Fakabir. Silakan lihat nanti Bulughul Maram, nomor hadis 278. PDF 279. Hadis sahih riwayat jamaah dari sahabat Abu Hurairah. Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilal qiblah summa fakabbir. Apabila kamu hendak berdiri sholat, berwudulah dulu dengan sempurna, kemudian berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian takbir. Sudah beres. Nggak ada lafaz niat yang diucapkan. Cukup dengan kalimat Bismillah. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, para jamaah Majelis Taklim Darul Nikmah dan Askia, dan siapapun para Bapak Ibu jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di siang pagi menjelang siang hari ini. Semoga kajian kita berkaitan dengan hijrah menuju kepada ketaatan. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mampu amalkan dalam keluarga kita semua. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang berhijrah menuju kepada ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi